sangat bagus. Aku yang jadi tuannya. Ambil soda. Soda. Nobita. Lagi. Ya. Neo. Syukurlah. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Putri Duyung yang Bahagia. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari yang cerah, saudara Nobita yang bernama Risuka dan ibunya datang ke rumah Nobita. Nobita yang melihatnya pun panik, karena Risuka adalah anak kecil yang sangat berisik saat menangis. Nobita pun memiliki ide untuk pergi dari rumah, karena takut dimarahi ibunya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Risuka sendirian. Saat itu, Risuka datang ke kamar Nobita. Risuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Risuka untuk main bersama. Di sini, Risuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut. Di mana dahulu kala, terdapat seorang putri duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Risuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh ibu Nobita karena membuat Risuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya. Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima dan kembali menjelaskan jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya.
Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai, Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung. Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Risuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Risuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Risuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Setelah mengetahui tentang kebenaran yang disembunyikan oleh Hwain Group, Duyong pun bergerak mencari bukti yang lain. Duyong kemudian diam-diam masuk ke ruang pengawasan CCTV dan menyalin rekamannya. Di sini, Duyong hampir saja ketahuan pengawal yang lain. Setelah itu, Duyong dipanggil oleh Kim Yongkook. Yongkook merasa tidak terima, karena pengawal seperti Duyong ikut campur dengan urusannya. Duyong menjawab, jika keselamatan keduanya adalah prioritas bagi Duyong. Untungnya, Kim Yongkook memahami hal itu. Kim Yongkook meminta Duyong untuk tidak terlalu keras kepadanya. Di malam harinya, Duyong tengah menelusuri rekaman yang telah ia salin. Di sini, ia melihat jika Pak Park tengah memasukkan uang senilai 1 miliar bersama dengan Kim Yongkook. Kim Yongkook meminta Pak Park untuk segera menyelesaikannya. Duyong pun mulai curiga dengan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, pimpinan Park atau mertua Wan Su berniat ingin memecat Wang Su dari yayasannya. Ia kemudian meminta Pak Han atau sekretarisnya untuk membuat Wan Su pelan-pelan mengundurkan diri. Wan Su yang mengetahui jika dirinya diminta untuk mengundurkan diri pun akhirnya membuat balasan. Ia memberitahu media jika suaminya telah berselingkuh. Bahkan, sang suami sampai memiliki seorang anak haram dari hasil perselingkuhan. Setelah artikel itu keluar, Hwain Group pun langsung mendapat masalah. Dikarenakan hal itu membuat citra Hwain merosot. Jang Tera dan ibunya pun ketakutan, karena ia tidak berani keluar rumah. Semua orang telah mengetahui jika selingkuhan suami Wan So adalah Jang Tera. Sementara itu, mertua Wan Su langsung membuat rapat darurat. Dikarenakan, berita tersebut telah menjadikan 5 saham anak perusahaan Hwain Group anjlok. Dan saat ini, semua media tengah bersimpati kepada Wan Su. Wan Su kemudian merencanakan untuk membuat konferensi pers. Sang mertua yang mengetahui hal itu berusaha menahan Wan Su dengan menghadirkan seorang menteri. Namun, Wan Su diam-diam pergi dengan dibantu Duyong. Saat di konferensi pers, Wan Su mengatakan jika anak itu bukanlah anak haram hasil perselingkuhan suaminya, melainkan anak dari ayah mertuanya atau adik iparnya. Semua orang pun terkejut mendengar hal itu, terutama mertuanya dan juga Jang Tera sendiri. Saat sampai di rumah, mertua Wan Su jelas memarahi Wan Su karena tindakannya. Namun menurut Wan Su, hanya itulah satu-satunya cara terbaiknya. Mertuanya justru menghina Wan Su dan mengatakan jika ia telah salah memilih menantu. Ia ingin Wan Su segera keluar dari Hwain Group dan tidak menyusahkan dirinya. Namun sayang, Wan Su telah lama berkecimpung di Hwain Group, sehingga semua orang mengetahui jika Wan Su lah titik penting di Hwain Group. Bahkan, jika mertuanya tetap memaksakan dirinya untuk mengundurkan diri, ia akan memberitahu seluruh dunia terkait rahasia besar yang ada di Hwain Group. Ia ingin ibu mertuanya lah yang tidak ikut campur dengan urusannya. Karena sebentar lagi,
Wansu ingin mengembangkan yayasannya ke tahap internasional dan mengelola keuangan dengan transparan. Wansu tidak ingin lagi mencuci uang milik ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Jang Tera dan putranya datang ke istana Hwain serta akan tinggal di Hwain. Dikarenakan saat ini, status Junhe bukan lagi sebagai anak Yongkook, melainkan anak tiri pimpinan park. Di sini, Wansu pun menunjukkan kamar gundik Jang Tera dan putranya. Awalnya, Jang Tera tidak tahu apa itu arti gundik. Sampai saat ia bertanya kepada ibunya dan mengetahui jika gundik adalah seorang selingkuhan yang melahirkan anak haram. Jang Tera pun kesal setelah mengetahui hal itu. Wansu kemudian meminta Jang Tera untuk tidak menampakkan diri, karena posisinya saat ini adalah seorang gundik. Malam harinya, Wansu melampiaskan rasa kesalnya dengan berlari. Di sini, ia ditemani oleh Duyong. Duyong pun menanyakan alasan Wansu, yang sampai dengan saat ini berusaha melindungi sesuatu, sampai-sampai ia harus tersakiti seperti sekarang. Wansu kemudian bercerita, di saat setelah anaknya meninggal dan sebelum ayah mertuanya meninggal, sang ayah mertua sempat berbicara berdua dengan Wansu. Ayahnya meminta Wansu untuk tidak bercerai dengan Yongkook, meski ayahnya juga tahu jika Wansu sangat ingin bercerai. Dikarenakan sang ayah ingin Wansu menjaga yayasan yang telah ia bangun, ayah mertuanya tidak ingin jika yayasan tersebut justru disalahgunakan oleh istri dan anaknya.